A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Surat Wan-Nazi'at ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama anta munziru may yakhshaha. Innama anta tiada lain tiada bukan, hanya saja bahwa engkau mungzirun. Mungziru may yakhsha adalah yang memberi kabar menakutkan kepada orang yang takut terhadap adanya kiamat, terhadap kiamat. Innama yanfa'u indzaruka may yakhsha yakhafuha. Pastinya bermanfaat peringatanmu kepada orang yang takut terhadap terhadap kiamat. Jadi peringatan itu sangat bermanfaat, nasihat itu sangat berguna ya. Bagaimana caranya supaya menimbulkan rasa takut hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang kalau dia hatinya takut kepada Allah akan mengambil kemanfaatan dari nasihat agama. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tentang mengapa ilmu harus lebih didahulukan daripada amal. Alasan yang kedua, wa ammal khaslatu tsaniyatul lati tujibu taqdimal ilmi. Adapun kelakuan yang kedua, perkara yang kedua. Jadi Imam Ghazali menjelaskan mengapa ilmu harus lebih didahulukan daripada amal. Sebelum kita beramal harus ilmu terdahulu ya. Sebelum amal ilmu terdahulu. Alasan yang pertama, mengapa ilmu harus lebih didahulukan? Alasan yang pertama yaitu litahsula lakal ibadah wa taslama. Mengapa ilmu harus lebih didahulukan daripada amal? Wa innama sharal ilmu aslan matbu'an yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah li amrayni. Wa inna ma sara, dan pastinya jadi, al ilmu syariat, ilmu agama, aslan adalah modal, matbu'an yang diikuti, yalzamuka yang wajib bagimu, taqdimuhu mendahulukan itu ilmu 'alal ibadati atas ibadah. Apa alasannya? Ilmu harus lebih didahulukan daripada ibadah. Sebelum kita ibadah harus didasari ibadah tersebut dengan ilmu. Li amra ini karena alasannya dua perkara. Ahaduha, bahwa yang pertama dari itu dua perkara, litahsula lakal ibadah wa taslama, agar hasil laka bagimu al ibadatu ibadah, wa taslama, dan selamat itu ibadah. Jadi alasan yang pertama, mengapa ilmu harus lebih didahulukan sebelum ibadah? Agar hasil ibadahnya. Ketika ibadah didasari ilmu, akan terjadi yang namanya ibadah yang sesungguhnya. Ya. Ketika didasari ilmu akan terjadi ibadah yang sesungguhnya. Maka harus didasari ibadahnya oleh ilmu. Ketika tidak didasari dengan ilmu, ya itu belum hasil nama ibadah. Tidak ada nilainya ibadahnya. Ya, tidak sah ibadahnya, tidak jadi ibadahnya karena tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu diwajibkan lebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah. Litahsula lakal ibadah, agar hasil bagimu ibadah. Ya. Ibadah ini amalan yang sangat berharga, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amal khaslatu tsaniyah allati tujibu taqdimal ilm fahiya,
Adapun perkara yang kedua yang mewajibkan mendahulukan ilmu, fahiyya karena itu ilmu, fahiyya adalah karena bahwa itu khaslatus tsaniyah, annal ilman nafi'a yuthmiru khasyatallahi ta'ala. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah membuahkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, wa mahabbatahu, dan haibah takut kepada Allah. Jadi kalau orang dia punya ilmu yang bermanfaat, maka hatinya akan timbul rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perlunya kita, mengapa kita harus punya ilmu itu? Agar kita takut hati kita oleh Allah. Timbul nanti dengan ilmu yang bermanfaat ini, timbul rasa takut hati kita oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, tiada lain tiada bukan, hanya saja takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Siapa ulama? Orang-orang yang berilmu. Jadi yang tidak berilmu, hatinya tidak akan timbul rasa takut oleh Allah. Tapi orang-orang yang berilmu, hatinya akan timbul rasa takut oleh Allah. Maka kita harus berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya gitu. Mengapa seperti itu? Wadzalika naman lam ya'rifu haqqa ma'rifatih. Siapa orang yang tidak mengenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, lam yahabhu haqqa mahabbatih wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimih wa hurmatih. Maka dia tidak bisa mengagungkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada Allah dan penghormatan kepada Allah. Dia tidak takut oleh Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah ketika dia tidak mengenal kepada Allah. Fabil ilmi, maka dengan ilmu yang bermanfaat, ya'rifuhu, orang tersebut bisa mengenal kepada Allah, wa yu'adzibuhu, dan mengagungkan Allah, wa yahabuhu, dan takut kepada Allah. Dengan punya ilmu yang bermanfaat, orang tersebut bisa mengenal kepada Allah dan mengagungkan Allah dan takut kepada Allah dengan berkah ilmu. Fasaral ilmu, maka jadi ilmu, yuthmiru ta'ati kullaha, ilmu ini akan membuahkan segala ketaatan. Seluruh ketaatan timbulnya dari ilmu. Ya, wasilahnya adalah ilmu. Fasaral ilmu yuthmiru ta'ati kullaha. Maka jadi ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini membuahkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya. Ya, dengan ilmu seluruh ketaatan dia akan lakukan berkah ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa yahjizu anil ma'siyati kulliha bi taufiqillah. Dan dengan ilmu tersebut wa yahjizu, dan menghalangi itu ilmu yang bermanfaat, anil ma'siyati, dari segala kemaksiatan, kulliha, yakni seluruh maksiat, bitaufiqillah, dengan pertolongan Allah. Tuh gitu cenah. Di mana jelma boga ilmu nu manfaat, sagala rupana bakal jadi nilai taat di muka Allah. Sagala rupana, segala sesuatunya menjadi nilai ketaatan kepada Allah. Segala sesuatunya, jalannya taat, tidurnya taat, makannya taat, segala yang ia lakukan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkah ilmu, dan dia ilmu yang bermanfaat ini menghalangi orang tersebut dari perbuatan segala kemaksiatan. Tetulus rek dorakat teh, sieun rek dorakat teh, ya, jadi penghalang. Ya, ilmu yang bermanfaat itu dan menjadi penghalang dari segala kemaksiatan. Maka harus didahulukan ilmu sebelum ibadah.